Gaji fantastis DPR versus penderitaan rakyat. Bisakah DPR dibubarkan? Di satu sisi rakyat menjerit, di sisi lain para wakilnya malah joget nikmati tunjangan miliaran. Selamat datang pejuang kebenaran, mari bongkar borok-borok kekuasaan. Bersiaplah, karena hari ini kita akan beda habis skandal yang bikin darah mendidih. DPR kita lagi-lagi jadi bulan-bulanan, bukan tanpa alasan saudara-saudara. Gaji dan tunjangan mereka sudah bukan lagi level wah, tapi sudah level astaga, uang apa ini? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran merilis data yang bikin mata melotot. Rata-rata anggota DPR bisa kebagian lebih dari 20-30 juta per bulan. Bahkan Pak Mahfud MD yang pernah merasakan manisnya jadi anggota dewan, sampai kaget sendiri melihat jumlah uang yang masuk ke rekeningnya. Coba bayangkan, di saat kalian susah cari uang 100 ribu, mereka dengan enaknya terima tunjangan rumah 50 juta, uang sidang, studi banding ke luar negeri, tunjangan istri, fasilitas mobil, dan segudang hiburan lainnya. Ini bukan lagi gaji, tapi sudah seperti jackpot yang terus-terusan diambil. Lalu, apa balas jasa mereka? Fungsi pengawasan? Lemah. Fungsi legislasi? Lambat. Yang cepat cuma urusan naikin tunjangan sendiri. Nah, di titik ini saya mau tahu suara kalian. Menurut kalian, layak nggak sih DPR dapat fasilitas sewa itu, sementara kerjaannya sering mengecewakan? Tulis di komentar, layak atau enggak? Let's go, kita lihat suara rakyat. Lalu muncul wacana panas, bubarkan saja DPR. Emosi? Wajar, tapi hati-hati, pejuang. Sejarah sudah membuktikan, membubarkan parlemen adalah jalan pintas menuju otoritarianisme. Pak Mahfud mengingatkan kita pada era Bung Karno yang membubarkan DPR. Awalnya didukung, malah kekuasaan jadi tak terkontrol dan sewenang-wenang. Jadi, salahkan orangnya, jangan lembaganya. Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya DPR, tapi pada SDM-nya yang busuk. Sistemnya sudah benar, tapi yang menjalankan adalah para koruptor dan pemalas. Solusinya bukan bubarkan, tapi perbaiki. Pilih yang benar di pemilu, awasi terus kinerjanya, dan usir para penjilat yang cuma mau enaknya saja. Nah, ini pertanyaan penting. Menurut kalian, apa hukuman yang paling pas buat anggota DPR yang korup dan gagal kerja? Penjara seumur hidup, sanksi denda, atau ganti rugi pakai harta mereka sendiri? Komen di bawah guys, pendapat kalian penting. Dan di tengah kemarahan ini, KPK akhirnya bergerak. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ebenezer Noel dicokok. Ini tamparan keras untuk pemerintah, tapi juga harus kita apresiasi. Ini sinyal bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan, siapapun pelakunya. Seperti kata pepatah tua, tidak peduli kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Tapi jangan cepat puas, ini baru satu. Masih banyak tikus-tikus bergajah yang berkeliaran di gedung-gedung menteri dan parlemen. Kita harus terus mendorong, mengawasi, dan memastikan bahwa KPK benar-benar independen dan tidak pandang bulu. Jadi, pejuang kebenaran, jangan hanya diam. Jadilah bagian dari perubahan. Awasi, suarakan pendapatmu, dan yang paling penting, gunakan hak pilihmu dengan bijak di pemilu nanti. Jangan sampai kita dijajah lagi oleh para penipu berjas. Pertanyaan terakhir untuk kalian, masih percaya dengan DPR? Tulis jawaban kalian di komentar. Terus berjuang, terus peduli, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang sebenarnya. Salam reformasi. Jika video ini menginspirasimu, jangan lupa smash tombol like, share video ini sampai viral ke seluruh penjuru negeri, dan subscribe untuk jadi bagian dari komunitas yang berani bersuara. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis kita selanjutnya. Bersama kita bisa jadi bagian dari perubahan menjadi lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersatu, kita bangga jadi bangsa Indonesia.